Selamat datang di channel Media SD. Channel berisi video-video praktik baik yang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik dalam merumuskan tujuan pembelajaran secara baik dan benar agar memudahkan Bapak Ibu guru untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu, teman-teman guru yang saya hormati, pada buku panduan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Kemdikbud telah dijelaskan bahwa terdapat ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif itu antara lain, yang pertama, merumuskan pembelajaran melalui CP secara langsung. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan konten. Kemudian yang ketiga, menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan lintas elemen. Mari kita cobakan satu persatu alternatif dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini. Pertama-tama, mari kita cobakan merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Berikut ini caranya. Di sini saya contohkan membuat tujuan pembelajaran dari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk fase B, yaitu pada kelas 3 atau kelas 4. Nah, di sini terdapat ada capaian pembelajaran dan elemen dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam hal ini terdapat ada 3 kalimat pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini bisa kita penggal satu persatu menjadi tujuan pembelajaran. Ketiga kalimat itu adalah warna kuning, kemudian yang kedua saya beri warna hijau, kemudian yang ketiga saya beri warna orange. Nah, ini adalah 3 kalimat dalam satu paragraf capaian pembelajaran untuk elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cara untuk menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP ini cukup mudah. Kita hanya tinggal mengcopy dan paste satu kalimat kepada kolom tujuan pembelajaran sehingga menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Kita kopikan kalimat pertama, Ctrl C, lalu kita pindahkan Ctrl V ke kolom tujuan pembelajaran. Kemudian dengan cara yang sama kita kopikan kalimat kedua, Ctrl C, lalu Ctrl V ke kolom tujuan pembelajaran. Kemudian kita kopikan kalimat ketiga, kita Ctrl C, lalu paste. Nah, sekarang kita memiliki ada 3 tujuan pembelajaran yang kita turunkan dari elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cara menurunkan langsung dari paragraf atau kalimat yang ada di capaian pembelajaran. Demikian juga cara yang bisa dilakukan untuk CP pada elemen yang kedua, yaitu Pancasila, dan elemen-elemen yang berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung ini, kita hanya tinggal mengcopy dan paste kalimat-kalimat yang ada pada paragraf capaian pembelajaran. Cara yang kedua yaitu dengan cara memperhatikan konten atau kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran atau pada paragraf capaian pembelajaran. Berikut ini caranya. Pertama-tama kita perlu mencermati kalimat per kalimat dengan melihat ruang lingkup konten dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa. Misalnya dalam hal ini kita coba untuk mengidentifikasi kalimat yang pertama. Di sini tertulis kalimat pertama adalah mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konten ini materinya adalah membahas tentang aturan yang ada di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Lalu, kompetensi yang diinginkan adalah siswa nanti akan mampu mengidentifikasi dan juga melaksanakannya di bawah bimbingan orang tua dan guru. Berdasarkan analisis ini, maka kita dapat memecah atau memisah-misahkan satu kalimat ini menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran pertama yang kita buat adalah mengidentifikasi aturan di keluarga. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah.
Untuk yang ketiga, kita buat aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Untuk kompetensi melaksanakannya, kita juga bisa membuat hal yang sama, yaitu memisahkan antara aturan yang ada di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar menjadi satu tujuan pembelajaran untuk masing-masingnya. Misalnya, melaksanakan aturan yang ada di keluarga dengan bimbingan guru dan orang tua. Untuk tujuan pembelajaran nomor 5, kita bisa membuat kalimatnya adalah melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan bimbingan guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga atau yang keenam, yaitu melaksanakan aturan di lingkungan tempat tinggal dengan bimbingan guru dan orang tua. Sekarang kita sudah memiliki ada 6 tujuan pembelajaran yang kita rumuskan dari satu kalimat, yaitu kalimat mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Kita bisa mendapatkan 6 tujuan pembelajaran ini karena kita menganalisis konteks materi atau ruang lingkup materi dan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Inilah cara mengidentifikasi atau merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara melihat konten dan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Itu juga berlaku untuk menurunkan atau merumuskan tujuan pembelajaran dari kalimat kedua, kemudian dari kalimat ketiga, dan seterusnya pada elemen yang lain. Cara yang ketiga yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran secara lintas elemen. Mari kita contohkan pada mata pelajaran yang sama. Di sini dapat Bapak Ibu lihat bahwa terdapat ada 2 elemen, yaitu elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan elemen Pancasila. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara lintas elemen, yang perlu kita perhatikan adalah lingkup materi dan kompetensi yang barangkali bisa digabung menjadi satu atau bisa dipilah-pilah secara lintas elemen. Misalnya, pada capaian pembelajaran Pancasila hanya disebutkan tujuan pembelajarannya atau capaiannya, yaitu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjadi satu TP, akan tetapi kita bisa menambahkan TP yang lain, mengambil kompetensi yang ada pada elemen sebelumnya. Misalnya, kita bisa saja menambahkan kata mengidentifikasi sila-sila Pancasila. Jika kita perhatikan dengan baik, kata mengidentifikasi sebetulnya adalah kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian konten materinya, sila-sila Pancasila adalah konten materi yang terdapat pada elemen Pancasila. Akan tetapi kita membuatnya menggabung menjadi satu, yaitu mengidentifikasi sila-sila Pancasila. Nah, ini adalah satu contoh membuat tujuan pembelajaran berdasarkan lintas elemen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 3 alternatif yang ditawarkan oleh Kemdikbud dalam panduan pembelajaran dan asesmen bukanlah panduan baku atau alternatif baku yang harus diikuti oleh guru. Bukan berarti guru tidak boleh mencari alternatif lain di luar 3 alternatif tersebut. Bahkan disebutkan dalam buku panduan tersebut bahwa guru diberikan kebebasan untuk mencari alternatif lain dalam membuat tujuan pembelajaran atau merumuskan tujuan pembelajaran, asalkan capaian pembelajaran bisa tercapai. Artinya semua diberikan kebebasan kepada guru. Namun untuk inspirasi bagi Bapak Ibu guru, maka dibuatkan ada 3 alternatif yang bisa kita cobakan untuk membuat perangkat ajar, terutama dalam menyusun tujuan pembelajaran.